saya Muhammad Taufik. Saya Jaludin. Saya Kakak Kasifila. Nama saya Rizky Hadiansyah. Saya Putri Ilma Asuha. Saya Alfa Fenton Bay. Saya Fira Melia. Saya Najmi Putri Cayani. Saya Siti Soleha. Dan saya Weta. Perkenalkan, saya Nendi Agung Saputra. Saya di sini sebagai kameramen. Jangan lupa saksikan keseruan kami berikutnya. Pada awalnya, Museum Bank Indonesia merupakan bangunan gereja sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan pada tahun 1625. Namun, pada tahun 1628, bangunan tersebut pun dibongkar dengan tujuan sebagai tempat meriam raksasa waktu Sultan Agung memimpin puluhan ribu tentara untuk menyerang Batavia. Lalu, seiring berjalannya waktu, bangunan ini pun beralih fungsi menjadi rumah sakit bernama Binan Hospital. Setelah rumah sakit dipindahkan ke lokasi lain, bangunan tersebut pun lalu dijual oleh firma dagang bernama McQueen Davidson & Co. pada tahun 1801. Selanjutnya, bangunan tersebut diubah menjadi The Javans Bank, dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau yang umum dikenal sebagai Bank Indonesia pada tahun 1853. Namun, gedung tersebut hanya beroperasi hingga tahun 1962 karena Bank Indonesia dipindahkan ke Tamrin, Jakarta Pusat. Hingga pada tahun 2006, peresmian Museum Bank Indonesia dilakukan. Proses peresmian tersebut dilakukan dalam 2 tahap, yaitu peresmian tahap 1 dan mulai dibuka untuk masyarakat atau soft opening. Museum Bank Indonesia menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Museum ini juga menyajikan informasi meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat sampai dengan tahun 2005. Penyajian pun dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi modern dan multimedia, seperti display elektronik, panel statik, dan televisi plasma, sehingga menciptakan kenyamanan setiap pengunjung dalam menikmati informasi dan fasilitas museum ini. Selain itu, terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia. Nah, di Museum B ini ada beberapa program loh, di antara lainnya yaitu 1. Jelajah Museum. Program ini ditujukan bagi pengunjung rombongan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Terdapat juga informasi klasik numismatik dan struktur gedung. Surat permohonan kunjung dapat dikirimkan melalui email ke Museum BI. 2. Ada seminar. Forum ini diselenggarakan untuk mendiskusikan topik tertentu mengenai berbagai isu termasuk ekonomi, sejarah, seni, hertik, dan budaya. 3. Ada pameran temporer. Pameran diselenggarakan secara temporer dengan mengusung berbagai tema antara lain numismatik, seni, budaya, dan industri kreatif. 4. Ada kegiatan interaktif dan edukasi. Tematik kegiatan edukasi rutin diadakan untuk memperingati hari-hari besar antara lain HUT RI, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu. Kegiatan ini diisi dengan seminar, workshop, kuis, pertunjukan, dan perlombaan. Dan yang terakhir ada Museum BI Goes to School. Kegiatan edukasi berupa pameran, pertunjuk, dan games yang dilaksanakan di sekolah atau perguruan tinggi terpilih di berbagai wilayah Indonesia. Sekarang kita udah sampai di Museum Bank Indonesia, dan di sini ada bumbu dapur senilai emas, dan di sini ada penjelasan tentang rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh. Ya, di sini ada rempah-rempah yang marak sekali diperjualbelikan oleh nenek moyang kita kepada bangsa Eropa. Salah satunya ialah cengkeh, ada pala, lalu ada lada, dan kayu manis. Dan di sini juga
terdapat barang-barang yang digunakan oleh para pelaut pada zaman dahulu dalam penjelajahan mereka mengarungi samudra. Dan di sini merupakan bentuk uang logam pada zaman kolonial Belanda dan pada zaman VOC sekitar tahun 1700 ke atas. Pada akhir abad ke-15, seorang pelaut pedagang dari Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka sudah. Para pedagang barat berdatangan dan membuka biji-biji di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten misalnya berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Ini ada beberapa tokoh penjelajah, yakni ada Marco Polo dari Italia, ada Laksamana Cheng dari Cina, di sini ada Juan Sebastian dari Spanyol, di sini ada Afonso dari Portugis, di sini ada Cornelis de Houtman dari Belanda, dan di sini ada Sir Henry dari Inggris. Ya, dan di sini merupakan tempat peninggalan dari masa-masa penjajahan Belanda dan VOC. Di sini banyak sekali bekas-bekas peninggalan, mulai dari foto, pakaian hingga sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Merdeka, Bank Sentral belum ada. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Keesokannya Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amanat UUD 45 antara lain adalah pembentukan Bank Sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya dibentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia. Modal diperoleh dari Fons Kemerdekaan Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia atau BNI pada Agustus 1946. Masa Republik Indonesia Serikat. Warna uangmu, mana uangmu ini guntingku. Pada 2 November 1949 melalui konferensi meja bundar KMB, struktur pemerintah Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, negara baru. Ini wajib merundingkan kebijakan ekonomi dan politiknya yang terkait dengan utang piutang dengan Belanda, termasuk lalu lintas pembayar Indonesia dan dunia luar harus dilakukan melalui Belanda. The Javaanse Bank atau DJB ditunjuk sebagai bank sirkulasi untuk RIS dan BNI dijadikan bank pembangunan. Pada 1950 pemerintah memutuskan RIS menjadi negara kesatuan dan pada 1951 saham DJB dibeli. Berikut adalah metamorfosa logo Bank Indonesia mulai di tahun 1870-an sampai 2000.
merupakan replika dari alat-alat dan langkah-langkah untuk mencetak uang logam. Di sini dimulai dari peralatannya, gambar desainnya, dan gipsum, mold resin, dan terakhir hasil cetak sempurna dari uang koin yang telah melalui banyak sekali proses yang melelahkan. Dan di sini ada miniatur dari Museum Bank Indonesia dengan skala 1:550. Ya, di sini merupakan ruangan di mana uang-uang diciptakan dan dimusnahkan. Seperti contohnya di sini. Di sini merupakan tempat atau alat untuk pencetakan uang di Indonesia. Sekian vlog dari kami, apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Halo, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ah. Kami di sini akan Nama saya Muhammad Taufik. Ulang. Nama saya Muhammad Taufik. Di mana bilang apa? Udah. Enggak ada, enggak beneran. Semuanya. Sampai ini aja. Pada awal berdirinya The Javas Bank menempati bangunan 2 lantai bekas Dan di sini ada Sir Henry dari di sini dari. Halo guys, belum kenalkan nama aku di sini. Nama aku Adus. Ada yang lagi rapat. Ya guys yuk. 2 bulan lagi lulus. 2 bulan. Akan asing. Asing kali. Boleh. Jepang boy. Asing kali. Kali asing.
Pegang dulu. Ya. Malah asing. Parah bener lu.